undangan. Yang pertama Bapak Dr. Syaiful Hafidz SH, Magister Pendidikan, Magister Manajemen. Yang kedua Bapak Dr. Andes Muhtadin, Magister Manajemen, Manajemen Sains. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 sekarang, Bapak Haji Agus Haryono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang mohon maaf Pak, hari ini beliau belum bisa hadir di sekolah karena beliau menjalankan ibadah umroh. Insya Allah segera mungkin besok akan bisa bergabung bersama kita kembali. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan SMA Negeri 1 sekarang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pengarahan atau pembinaan dari Bapak Pengawas SMA Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, bahagia sekali karena pagi hari ini memang kita kedatangan beliau-beliau yang luar biasa. Ini tadi kalau saya bacakan titelnya Pak Hafidz ini pewanjang. Beliau itu S1-nya 3, Bapak Ibu. S2-nya 3 lagi. S3-nya juga 3. Kalau S4 mungkin S4. Dan yang tidak asing lagi memang ini yang familiar dengan kita. Kalau kemarin duetnya itu dengan Pak Mustaqim. Nah, beliau Pak Mustaqim sekarang diangkat kepala Cabdin, Cabdin. Nah, ini Pak Mustaqim sempat kita nggak ketemu 1 tahun Pak Mustaqim. Ini kangen Bu Arki ini juga keuangan. Ini kapan Pak Mustaqim di sini lagi? Alhamdulillah ini kemarin kok ada kabar Pak Sinten Pak Bambang Pamit, ternyata ada info Pak Hafidz kesini dengan Pak Mustaqim. Alhamdulillah. Pak Topo mana Pak Topo tadi? Senang ketemu sobat karibnya ini. Ini Pak, jadi Pak Hafidz ini SMA Negeri 1 sekarang mungkin jenengan baru pertama Pak di kesini. Pertama, buatan nyasar loh Pak. Tanya ini saya dulu pertama nyasar di makam itu makam Pak. Kita itu mewah mepet sawah dan meganya ada mepet telaga juga Pak. Meskipun di tempat yang agak jauh dari kota Pak Hafidz, tapi alhamdulillah SMA Negeri 1 sekarang ini tiap tahunnya insya Allah selalu berkembang Pak Hafidz. Termasuk dari input kita kemarin terakhir kita untuk siswa baru Pak PPDB dari 10 rombel, alhamdulillah kita hampir penuh Pak. Jadi kita kemarin itu 360 cuma tinggal 5 gitu ya, 355 Pak. Tapi di akhir penutupan itu misalnya masih banyak juga Pak yang mau mendaftar di SMA sekarang. Ini kan mungkin salah satu indikator Pak bahwa SMA sekarang ini semakin bisa diterima di masyarakat Pak. Secara fisik ya alhamdulillah kita juga melaksanakan bangunan Pak Hafidz, termasuk yang di sebelah timur itu nanti rencananya di lantai 3 ada aula. Mudah-mudahan nanti cepat jadi bisa kita pergunakan. Jadi kalau selama ini Pak Hafidz kita kegiatannya mengumpulkan siswa dan wali murid itu di musola. Di lantai 2 juga Pak, karena kita untuk keterbatasan lahan Pak. Itu mungkin sekedar gambaran awal Pak Hafidz terkait dengan kondisi SMA Negeri 1 sekarang. Tapi Bapak Ibu untuk lebih meningkat waktu ya, karena beliau juga ada acara di tempat lain yang memang
Dianya ini padat kegiatannya. Langsung saja kepada Bapak Dr. Saiful Hafid SH MPDM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihati bil haqqi wa rasulih. Kata Imam Syafi'i, andai kata Allah menurunkan surat Al-Asr sebagai satu-satunya hujah atau dalil, maka sudah cukup, tidak dibutuhkan hujah-hujah yang lain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, para wakaf, khususnya wabil khusus Bapak Sandaya selaku wakil kurikulum, Bapak Ibu yang saya hormati sekaligus saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bersua dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka yang pertama silaturahim, yang kedua penilaian pelaksanaan P5, kemudian yang ketiga adalah pembinaan yang terkait dengan IKN. Kemarin saya dengan Pak Bambang baru dikuatkan di Hotel Grand Palase Surabaya dalam kaitannya bagaimana cara membuat PPTP. Sudah paham ya Pak? Ya, KKTP yang dulu istilahnya itu KKN, kemudian diganti SKN. SKN itu skor ketuntasan ya belajar, sekarang diganti dengan KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, dokter saya itu di bidang desain pembelajaran, wabil khusus untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang cermat dan lengkap. Karena itu kalau Bapak Ibu nanti banyak kemudian saya ini seharusnya begini, seharusnya begini, itu bukan saya yang mengatakan, tapi ilmu desain pembelajaran itu yang mengatakan. Bukan saya cerewet Bapak Ibu, saya ingin mengawal Bapak Ibu bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran yang cermat dan lengkap. Dan saya arahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah paham semua tentang kurikulum merdeka termasuk P5-nya, saya dan Pak Tadi itu hanya coaching. Coaching itu mengantarkan Bapak Ibu untuk mencapai tujuan pemahaman tentang IKN, termasuk materi-materi yang baik. Saya tidak menggunakan apa yang disebut dengan pilar, tidak menggunakan apa yang disebut dengan fasilitasi, mentor dan seterusnya. Lebih khusus saya hanya coaching. Bapak Ibu yang coach, saya yang coach ya. Jadi tugas coach itu hanya mengantarkan sebagai kendaraan skala besar seperti truk, bis, dan kereta api. Saya ingin mengatakan bahwa keputusan ada di Bapak Ibu. Saya ingin menyurat kembali, nanti kenalannya di akhir saya. Jadi saya ingin mengelaborasi temuan di lapangan. Para guru di Gresik termasuk di Lamongan itu mengalami kesulitan, bukan nggak bisa, mengalami kesulitan satu dalam perumusan tujuan yang lengkap dan cermat. Terbukti temuan saya satu temuannya itu tujuannya menggunakan kata kerja double. Siswa tidak mampu menjelaskan, menerapkan, menganalisis dan seterusnya. Itu salah besar, dan itu memang contoh yang di kementerian itu memang dibuat seperti itu menurut para pakar dan perguruan tinggi, karena tidak dilibatkan dosen-dosen, kan tidak dilibatkan. Yang dilibatkan ketika saya wawancara dengan diskusi panjang lebar dengan orang pusat, yang dilibatkan adalah LSM yang memiliki kemampuan IT.
itu ya. Kalau Pak Nok kan orang-orang pintar yang dilibatkan, utamanya yang terkait dengan perguruan tinggi dan wabil khusus terkait dengan teknologi pembelajaran, sehingga rumusannya itu tepat. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, itu bukan berarti Bapak Ibu nggak bisa, memang kurikulumnya yang salah, utamanya CP-nya yang salah. Nah, saya tunjukkan CP salah. Dalam CP itu begini bunyinya. CP disusun menggunakan pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme itu bukan pendekatan, tapi filsafat konstruktivisme. Jadi salah Bapak Ibu. Karena guru yang kritis itu harus bisa nyalakan, walaupun itu buatan pemerintah. Seharusnya apa Bapak Ibu? Pendekatan konstruktivistik. Lagi, yang salah lagi. Siswa peserta didik pakai peserta didik ini. Peserta didik padahal itu salah. Undang-undang Sipil sudah berubah kan? Pelajar mampu memahami. Nah, pelajar mampu membicarakan tentang itu tidak boleh Bapak Ibu. Tentang itu bid'ah. Lain dengan ini, saya berbicara tentang itu tidak bisa. Kalau tidak ada tentang berarti tidak bisa dipahami. Nah, banyak salah bahasa maupun salah konten, karena itu CP selalu diperbaiki. 2001, terus 2022 itu bulan Februari, terus bulan Mei, terus bulan Juni selalu diperbaiki, berarti menunjukkan CP itu belum benar. Belum sempurna. Yang bingung siapa? Guru. Gitu ya. Karena itu saya tidak menyalahkan guru kalau ada salah, cuma saya membackup bagaimana seharusnya begitu. Ya. Guru mengalami kesulitan, bukan guru tidak bisa. Sekali lagi, guru mengalami kesulitan, bukan guru tidak bisa. Ya, gitu. Karena itu Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu sudah meninggalkan belum revisi Anderson di Amerika, Singapura, Malaysia itu sudah ditinggalkan. Kurikulum Merdeka dan kurikulum nasional nanti itu menggunakan miliknya Wigin, Green, Wigin, dan Jai MC Tighe dalam buku Understanding by Design. Saya punya bukunya itu 500. Jadi ada 3. Kemudian yang kedua itu yang digunakan itu miliknya Kendall dan Marjano dalam buku New itu baru kan, New Taxonomy, ya, taksonomi itu penggolongan tujuannya of Objectivist Education Objectivist, berarti taksonomi baru tujuan pendidikan yang di Indonesia terkenal dengan tujuan pembelajaran itu ada 6 level. Kalau yang pemahaman miliknya Wigin ada berapa? Kurikulum ya? Cuma ada 1 pemahaman terus dirinci menjadi 6 faset. Faset itu apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bisa saya beri hadiah. Saya akan buku kemarin itu penjelasan esensi penelitian tindakan pelaksanaan dan bahasa laporannya. Dapat nomor 1 dapat uang 5 juta dipotong 15%. Kemudian yang buku yang kedua ini di tahun 23 itu pemahaman model pembelajaran diferensiasi 400 halaman. Kemudian buku yang terakhir yang di Universitas UM Negeri Malang, ya UMPres itu bukunya berjudul Desain Pembelajaran dengan Pendekatan Pedagogi. Selagi Bapak Ibu merancang pendekatan pakai pedagogi, jangan harap SMA Negeri 1 sekarang bisa meningkat kualitasnya. Karena pedagogi itu dari kata pais dan agogos. Agogos itu membimbing, pais itu anak, selalu anak minta bimbingan. Ketika COVID melanda Indonesia dan dunia, pembelajaran lumpuh karena tidak ada satupun siswa yang otodidak. Karena itu di Singapura itu sekarang Malaysia itu menggunakan ETA,
BK itu artinya sendiri, Agugus itu membimbing. Anak membimbing sendiri otomatis otodidak yang dulu disediakan oleh Gus Dur itu. Ya, yaitu pembelajaran mandiri otodidak dengan berpikir divergen dan dengan diambil-ambil kata waras bukan sehat. Apa bedanya waras dengan sehat? Kalau waras itu tentang mentalnya, kalau sehat itu tentang jasmaninya. Kalau ada orang menyapa bapak apa sudah waras, jangan dijawab. Karena itu yang ditanya itu berarti tidak waras karena tidak waras. Waras. Ya, oke Bapak Ibu ya. Saya hanya sekilas saja ya. Yang pertama, pemahaman itu ada penjelasan. Ini fase itu apa? Aspek. Yang kedua, itu yang dikenal dengan penafsiran, penginterpretasian, kemudian penerapan, kemudian ada istilah perspektif. Perspektif itu kalau di Indonesia kan itu meninjau berbagai sudut pandang. Kemudian yang kelima itu empati, meletakkan posisi di orang lain. Kalau orang lain itu tidak punya mobil, jangan bicara mobil panjang. Tidak punya mobil. Kalau orang itu tidak punya anak, jangan bicara masalah anak di depan itu. Kalau istri orang itu cuma satu, jangan membicarakan istri yang 2, 3, 4, 5 itu. Namanya Yang terakhir yaitu pengenalan diri Bapak Ibu, itu yang kan kurikulum Merdeka seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya dengan Pak Tatim kapan kita melakukan karya dan sebagainya, saya akan beri contoh dan kita praktek. Insya Allah Bapak Ibu, saya dengan Pak Tatim akan mengantarkan bagaimana membuat para guru maksimal. Kemudian modul ajarnya tipis, jangan tebal-tebal, tapi sesuai dengan amanah CP. Ini top ini ya. Kalau CP-nya itu membuat paragraf, ya jangan kemudian dimunculkan apa yang dimaksud paragraf, unsur-unsur paragraf, kemudian jenis paragraf, memberi contoh paragraf. Itu namanya tidak amanah. Yang amanah itu membuat paragraf, ya membuat paragraf, membuat paragraf deskripsi, membuat paragraf induksi, membuat paragraf deduksi, membuat paragraf campuran itu. Nah itulah yang namanya CP yang sekarang dikenal dengan tujuan esensial. Yang nanti kita membuat yang disebut dengan KKTP itu. Nanti tak buatkan itu Bapak Ibu paparan dengan contohnya, jangan khawatir. Nanti tak share di Waka kurikulum. Ya, semuanya saya buatkan dan saya divisikan sesuatu yang salah-salah. Termasuk proyek-proyek itu salah satu. Jangan diikuti. Coba Bapak Ibu sekarang praktek proyek atau proyek. Google buka, jawabannya adalah proyek. Proyek itu artinya penugasan dan penelitian kemudian melaporkan, itu proyek. Tapi kalau proyek nggak punya makna, itu proyek nggak punya makna. Jangan sekali-kali mengatakan satu, Tuhan itu esa. Ahad itu artinya esa, bukan satu. Karena esa itu ya tidak bisa diawali, tidak bisa diakhiri, dan tidak bisa dipecah. Kalau satu bisa dipecahkan, diawali 0, dilanjut 2, ditambah apa Tuhan seperti itu, kan tidak. Dipecah sepertiga, seperlima, seperenam. Kan itu hebat Bapak Ibu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu jangan sekali-kali menggunakan kata kamu pada anak, karena kamu itu babu, kasar. Saya dengan Pak Tati sepakat menggunakan kata Anda karena ini dulunya SPG, saya muridnya. Saya itu murid SPG misalnya. Nah, tadi itu gurunya, sama aja Pak. Itu pakai kata Anda. Saya pernah mendengar ulasan Pak Tati, tapi itu cocokkan dengan ulasan guru saya di SPG Negeri Jombang, itu cocok. Anda kemarin nggak masuk, jangan kamu. Ya, Anda kemarin. Kalau Bapak Ibu mengajar di perguruan tinggi, kata saudara.
Sa itu artinya satu, udara itu perut. Semua orang yang terkeluar dari satu perut namanya saudara. Oke, kalau Bapak Ibu menggunakan kata peserta didik terlalu umum, gunakan kata siswa. Gandengannya guru, sama dengan bahasa Yunani-nya, ate. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan murid, jangan guru. Murid itu bahasa Arab. Gunakan kata ustad. Ustad mau kemana? Nah, anaknya disebut bu. Itu jangan dicampur aduk. Kalau Bapak Ibu menggunakan kata pembelajar, maka anaknya adalah pembelajar. Learner itu. Kalau gurunya namanya teacher, itu pembelajar artinya. Jangan dicampur aduk. Siswa disebut pembelajar, salah. Siswa itu pembelajar. Gurunya namanya pembelajar. Karena itu kalau membuat konsep ya jangan salah. Saya ingin meluruskan beberapa kata yang salah. Jangan gunakan kata akibat kalau sesuatu itu positif. Gunakan kata berkat. Kalau itu yang negatif, gunakan kata akibat. Ada. Jangan gunakan kata melainkan kalau tidak diawali kata bukan. Ia bukan guru, melainkan dosen. Hebat. Ia bukan guru tetapi dosen. Salah. Karena bukan wajib diikuti, melainkan itu kaidah. Ya, itu dalam menyusun kurikulum bahasanya harus benar, kalimatnya harus benar, paragrafnya harus benar, dan Bapak Ibu harus paham tentang paragraf. Saya dulu diajar Pak Kadin, kalau Pak Kadin itu guru saya dulu dia sebagai Jombang, yaitu paragraf. Paragraf ialah seperangkat kalimat tersusun logis, tematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam kesempurnaan. Itu 43 tahun yang lalu saya apa? Karena itu Bapak Ibu saya hadir di sini dalam membina supaya Bapak Ibu daya ingatnya tinggi. Jangan lupa anak-anak juga begitu ya, supaya daya ingatnya tinggi. Yang pertama Bapak Ibu olahraga lidah ini dari game, lidah dijulur, ditarik, dijulur. Setelah itu saya tidak terangkan ini Bu. Bapak Ibu, saya terangkan ilmu. Tapi ini penting dalam rangka untuk menangkap ilmu supaya tidak mudah dilupakan. Lidah dijulur, ditarik, dijulur. Itu sampai 12 kali Bapak Ibu. Dijulur, ditarik, tahan. Paham ya? Itu hampir sama dengan setelah sholat. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sama. Lidah goyang arah atas ini bawah, sama dengan la ilaha illallah. Orang yang seperti itu Bapak Ibu, daya ingatnya tinggi, nggak benar. Istri yang cerewet dengan istri yang berdiam itu lebih cerdas. Istri yang cerewet. Buat nukon. Sekarang ini masih sekali. Gimana ini? Gimana Bri? Gimana? Kemudian yang kedua ini dari itu kan dari UGM ya, dari UI. Kalau Bapak Ibu termasuk para murid tak apa-apa rumus-rumus konsep yang pernah di BC. Ketika orang itu atau anak itu kotorannya keluar, apa yang dibaca konsep itu, rumus itu tidak bisa dilupakan. Kalau Bapak Ibu punya suami yang tajir, ganteng, kemudian suami itu takut berselingkuh, ya menikah lagi, maka foto istri ditempelkan di WC plak. Suami menatap, kotoran suami keluar, apa yang ditatap tidak bisa dilupakan, dan dia itu selalu setia pada istri yang ditatap di WC itu. Tadi dipraktekkan yang kemudian yang terakhir Bapak Ibu yaitu merangkak Presiden Soekarno itu berangkatnya 1 tahun. Karena itu kalau pidato 5 jam itu tanpa tag begini. Pak Jokowi itu tidak pernah merangkak, langsung berdiri. Karena itu jadi kalau Bapak Ibu punya anak kok esot kemudian berdiri, itu rata-rata daya ingatnya rendah. Karena itu oleh dokter anak itu biasanya disuruh untuk berangkat. Pak Bapak Ibu berangkat itu bersedih ya. Setelah pulang ngajar kemudian berangkat sambil kepalanya digeleng-geleng dan insya Allah Bapak Ibu nanti daya ingat kita ini. Pak Sue langsung berangkat Pak. Sampai-sampai gitu.
Ada yang daya ingatnya rendah Bapak itu. Maksudnya itu nggak hafal itu. Kalau kita baca kemudian langsung nyantol terus itu namanya daya ingat memori jangka panjang. Karena itu dilatihkan membaca scanner, di scan. Scan itu vertikal ya, bukan di tapi vertikal ini. Jadi membaca itu garis horizontal ini. Bukan bawah tapi horizontal. Itu nanti di scan jadi. Karena itu Bapak Ibu membaca satu hari saya satu buku itu langsung akan satu hari satu buku. Oke Bapak Ibu, saya akan lanjutkan tentang pembinaan berikutnya terkait dengan KKTP. Nanti tak share materinya. KKTP itu dulu pengganti KKN. KKN itu kriteria ketuntasan minimal. Dan itu dulu ukurannya cuma 3 itu, intake, kompleksitas, daya dukung. Kalau daya dukungnya itu tinggi, nilainya 3. Kalau daya intake-nya tinggi, nilainya 3. Kalau kompleksitas nilainya tinggi, ya tinggi, maka nilainya berapa? 1. Karena hukumnya terbalik. Ingat ya. Nah sekarang itu kita tidak bicara masalah itu. Sekarang ini menggunakan KKTP. Nah KKTP itu ukurannya apa? Ukurannya itu 1 adalah deskripsikan Bapak Ibu. Apa boleh siswa mampu mendeskripsikan? Tidak boleh Bapak Ibu. Deskripsi itu miliknya kompetensi miliknya CP. Yang itu Bapak Ibu rinci menjadi 2. Siswa mampu memaparkan, 2 siswa mampu menggambarkan ya dengan perinci dan jelas. Tahu perinci ya? Detail. Perinci itu kan ada 3 itu ya. Ada DSB, DLR, DST dan ada tambahan 1 DMBL. Bapak Ibu bisa melaksanakan. Kalau Bapak Ibu membuat FTP atau membuat modul aja, membuat macam-macam itu ya. Apa gunanya DSB? DSB itu perincian yang sejenis. Kita jelaskan karena di buku-buku nggak ada. Kemudian kalau perincian tak sejenis, kalau perinciannya itu lanjutan, namanya DST. Anak-anak sekarang perhatikan bab 1, bab 2, bab 3 DST. Jangan menggunakan DLR, salah. Anak-anak perhatikan bab 1, bab 2, bab 3. Saya ingin Bapak Ibu itu 1 bahasanya benar, logikanya benar, kemudian modul ajarnya atau FPP-nya tipis, nggak usah panjang-panjang, nggak usah tebal-tebal, yang ringkas tapi amanah CP terungkap tercapai. Kemudian masalah model Bapak Ibu, model itu kalau Bapak Ibu menggunakan discovery itu jangan ditulis discovery, ini penemuan baru Bapak Ibu, yaitu menggunakan model pengungkapan, bukan discovery. Discovery itu kan bahasa Inggris. Kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan inquiry, namanya model penemuan. Ini dari kementerian. Belum Bapak Ibu baca itu. Discovery itu adalah pengungkapan, ya. Inquiry itu benar. Bedanya apa Bapak Ibu? Saya beri hadiah. Saya beri hadiah. Ini harga itu Singapura. Cetakan yang terbaru 22 akhir Desember. Itu. Ini ada apa? Ya. Sudah diberi tanda tangan. Ada visi-misi keluarga. Bapak Ibu ingat, ini ada barisan yang ditujukan kurikulum merdeka. Saya baca supaya Bapak Ibu paham betul tentang kurikulum merdeka. Setelah itu saya nggak baca lagi karena nanti dengan Pak Tadi itu pelatihan buka karya, ya kemudian saya dan seterusnya.
Kesadaran pelaku belajar pedagogi. Kesadaran pelaku belajar perlu diuji. Selagi pelaku belajar masih berada di pedagogi. Pedagogi tadi itu ya. Sekarang harus pedagogi. Hanya SMA sekarang saja yang pedagogi. Yang SMA yang lain tidak perlu pedagogi. Jangan harap ada yang progresif. Progresif itu artinya kemajuan. Kualitas pendidikan insani, impossibility itu hampir sama dengan kebohongan. Impossibility itu artinya kebohongan. Bapak Ibu bisa ini. Kalau Bapak Ibu mengatakan pada para murid, mengatakan ini, anak-anak kegiatan ini kita abadikan. Boleh? Boleh enggak Bapak Ibu? Satu, dengan jawab kebenaran. B adalah fakta. C opini. D kebohongan. Yang benar apa Bapak? Kebohongan. Yang abadi itu hanya Allah. Itu yang salah. Termasuk mahasiswa. Maha itu hanya milik Allah. Yang benar itu pasca murid, pasca siswa. Di Malaysia itu pasca murid. Jadi maha itu maha besar, itu mahasiswa. Mahasiswa itu diganti pasca murid. Mahasiswa. Walaupun program Merdeka Belajar digulirkan ke segala penjuru desa dan kota, kampus Merdeka, guru dan sekolah penggerak dibuka. Apapun namanya akan menjadi sia-sia belaka. Model, strategi, metode, teknik, taktik divariasi. Bapak Ibu paham ya ini ya? Kalau nggak paham nanti saya share makalah terkait dengan penggunaan istilah itu. Tetap sia-sia, apalagi di pandemi COVID-19, belajar dan bekerja di rumah sendiri. Ekonomi dan pendidikan ya insani menjadi titik resesi. Nah seperti sekarang ini bensin sulit tapi mahal, kemudian gaji guru tidak naik. Mau beras ya tahun-tahun 10 tahun dinaikkan berkali-kali. Kreditnya juga macam-macam. Timbullah istri cerewet-cerewet. Jika pelaku belajar masih di pedagogi, kebebasan akal masih terbelenggu tradisi. Sadaran pelaku belajar pedagogi, belajar sinergis dan mandiri, pasti program kualitas insani. Jadi kualitas itu mutu ya, mutu itu artinya kepuasan. Itulah Bapak Ibu ya, itu termasuk yang saya bacakan itu adalah mengkritisi program-program ya Merdeka Belajar, kemudian Guru Merdeka selagi masih di pendekatan pedagogi. Karena itu Bapak Ibu ya, anak saya, istri saya satu, ini kenalan, istri saya satu, kemudian anak saya 2, saya sudah punya putu 3, putu yang pertama usia 4 tahun, kemudian anak saya yang pertama alumni UGM S3, namanya Dini Adikawati. Agamaku telah datang padamu wahai wanita sejati.
ya. Kemudian adiknya itu sekarang di Brawijaya diangkat Januari, gajinya masih sedikit 2.900.000 golongan 3C karena S3 itu langsung 3C. Namanya kuliah sedikit ya. Yang banyak itu ya Pak Kadin Mas ya. Pak Kadin kan gemuk ya, jadi kaya nih kalau saya urus ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, anak saya yang nomor 2 itu namanya Arini Sada, alumni S3 baru lulus tanggal 17 Desember. Arini Sada itu punya anak 2 ya, kemudian belum diangkat, juga lulusan S3. Jadi anak saya itu memang didesain untuk lulus S3 ya. Yang satu ilmu lingkungan, yang 2 itu linguistik menerjemah. Mengapa Bapak Ibu saya kok kuliah sampai S1 3? Kalau saya nggak kuliah sakit itu toh. Penyakit sakit itu melanda saya ketika saya nggak membaca, saya nggak beli buku, saya tidak berbagi, saya tidak menulis, sakit. Yang kedua itu saya ya itu mengapa melanjutkan S3 di S2 di S2 itu 3 kali ya, karena kalau tidak kuliah saya sakit. Kemudian di S3 saya sudah 3, yang belum lulus 1 yaitu di ilmu hukum di UNTAK. Saya alumni 2015 yaitu Universitas Negeri Malang, mahasiswa 7 yang meninggal 3, yang masih hidup 4, termasuk saya. Alhamdulillah saya hidup. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu, tip hidup sehat supaya sehat ya. Jangan sekali-kali minum es teh. Es teh itu bisa membuat darah kental. Yang kedua, jangan makan ikan yang tidak ada sisiknya. Ikan tidak ada sisiknya itu berbahaya untuk jantung. Yang ketiga, jangan sekali-kali makan ikan yang tidak ada darahnya. Ikan hidup Bapak Ibu potong-potong tapi nggak keluar darah, itu menyerang jantung. Lebih baik Bapak Ibu kalau sayuran itu yang paling bagus itu sayur kelor. Di luar negeri sudah dibuat sifat obat. Terus jemput Bapak Ibu. Sini itu harus dikembangkan penemuan baru, permen jual ada di sana. Karena kewirausahaan untuk SMA itu gagasan, bukan untuk ya harus dibudidayakan. Kemudian perbanyak minum air putih dan bekerjalah dengan hati yang senang, gembira. Jangan bekerja dengan hati yang sedih, cepat mati. Ada Bapak Ibu yang tidak punya mobil jangan ngoyo-ngoyo beli mobil, baik sepeda. Saya ini sepeda, saya kesini sepeda motor. Aneh, mau dokter Italia sepeda motor. Sepeda motor Bapak Ibu, orang mobilan itu cepat mati. Saya kira itu hanya intermission ya. Bapak Ibu kalau nggak punya mobil ya jangan utang-utang lah gitu. Lebih baik Indonesia kan nikmati itu ya, kita mau 1000 tahun lagi. Demikian intinya suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khusus materi nanti saya share di Wakaf Guru. Saya kembalikan. Terima kasih sampaikan kepada yang terhormat Bapak Hafiz. Begitu banyak yang beliau sampaikan. Ini Bapak Ibu saya mikir ini Pak, ono iwak kok sing kana sisik paling opo jenisnya gitu. Kowe kira buat ini mikir Pak. Ikan yang tidak ada darahnya. Oh cumi-cumi. Kerang. Iya. Dan juga memang orang yang luar biasa itu memang kebiasaannya beda dengan orang yang biasa. Beliaunya ini kalau nggak kuliah, nggak moco, sakit. Yang dia yang moco tambah luar. Terima kasih Pak atas
yang disampaikan. Selanjutnya kami yang terhormat Pak Muhtadib, waktu disilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Saiful Hafid, Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini, saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Patut puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini Bapak Ibu masih dalam posisi kondisi sehat walafiat, segar, bugar, tanpa berseri-seri. Inilah nikmat Allah yang luar biasa, yang tidak ada nilainya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal pertemuan ini tadi sudah disampaikan Pak Dr. Saiful Hafid, ya kurikulum vitae-nya beliau memang luar biasa Bapak Ibu. Ya, S3 bukan hanya S3, S1 tapi double garden. Ya S2-nya, S1-nya. Jadi beliau ini hidup untuk dunia pendidikan. Ya, beliau juga terus berdampingan dengan buku-buku, termasuk pencinta buku. Kemarin GCC juga juara untuk inovasi ya pembuatan ya buku atau karya inovasi untuk pengawas. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya kesempatan emas, jenengan nanti banyak konsultasi dengan beliau ini. Ya, orangnya enak, terbuka. Ya, partner saya cocok sekali. Saya juga orangnya begitu, enak, mudah, tidak mau sulit, tidak mau ruwet. Jadi dimanapun kita ketemu, kita adalah saudara Bapak Ibu. Ya, tidak ada sekat di antara kita, tidak ada. Itu kepala sekolah, itu pengawas, itu guru, tidak ada sekat, sama sekali tidak ada. Dan mitra ini adalah mitraku dan mitra kerja. Ya, namanya mitra, setiap saat detik bisa konsultasi, tidak ada sekat, tidak ada yang perlu disungkani, tidak ada. Ya, yang maha kuasa aja yang harus dihormati, artinya dijunjung tinggi, yang mulia, yang maha besar, maha agung hanya Allah. Ini manusia biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa kali saya masuk di wilayah SMA sekarang ini. Sejak dulu sampai sekarang tetap suasananya, namun banyak berubah, luar biasa, totalitas. Sarana prasarannya sudah di atas standar nasional ini. Tidak ada SMA seperti ini. Ya, saya waktu akreditasi di Bondowoso, di Jember, di Banyuwangi, tidak ada sekolah seperti ini. Di sana masih biasa-biasa sekolah itu. Padahal itu SMA 1, SMK 1 masih biasa Bapak Ibu. Itu terakhir ada di Kediri sama ya Tulungagung. Ya biasa sekolah itu. Tidak semegah kayak Lamongan begini, apalagi sekarang ini. Jadi bangga sekali ya masyarakat sini, siswa sini, guru-guru kita, ya semuanya bangga dengan fisik yang seperti ini, megah. Ya, sarana dan prasarananya lengkap, SDM-nya juga sudah ya cukup tinggi. Ya, persoalannya sekarang Bapak Ibu di depan kita, karena kita di abad milenial, abad digitalisasi, maka mau tidak mau dengan lompatan hampir ya 180 derajat, maka wajib tantangan ini wajib kita jawab, wajib kita jawab. Semuanya berbasis ya IT. Anak-anak kita belajar sudah semua menggunakan IT. Hampir perpustakaan tidak dipakai lagi. Ya, hampir perpustakaan sepi karena semua modul ada di HP anak. Ujian anak tidak kemana-mana, tidak pakai laptop, cukup pakai HP. Ya, anak-anak mulai dari ulangan harian, dari mid semester sampai nanti ujian akhir semester itu sudah menggunakan HP anak-anak, sehingga kertas tidak pakai lagi Bapak Ibu.
sepi. Ya, banyak perusahaan yang tutup, termasuk Ciwi, Pak. Ciwi itu perusahaan Asia, itu juga sudah hampir 10% ya tenaganya itu ya tinggal, yang lain semuanya di PHK. Jadi PHK itu besar-besaran Bu, mencapai hampir ya 50 ribuan. Maka dari ini kondisi transisi ekonomi semakin parah kita, khususnya Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bicara tantangan Bapak Ibu di akhir tahun kelas 12 Bapak Ibu. Ya, ini ada juta tua disusun oleh Provinsi Jawa Timur. Ya, sebagai draft ya untuk pegangan masing-masing satuan pendidikan SMA, SMK sampai SLB. Tanggal 13 besok ini Wakasek Grokurung, tanggal 13 besok Februari itu sudah di-NT verifikasi validasi daftar nominasi tetap ya USP ya. Jadi sekarang istilah ujian itu USP ya, ujian satuan pendidikan. Tanggal 13 sudah harus diverifikasi, divalidasi, peserta itu valid, kemudian nanti disahkan oleh pengawas, ditandatangani oleh Dinas Pendidikan sebagai peserta ujian ya satuan pendidikan. Itulah yang nanti akan berhak mengikuti ujian, dan itulah yang nanti berhak mendapatkan ijazah. Tanggal 13 tadi waktu dekat ini. Selanjutnya nanti tanggal ini sudah kami susun ya, tanggal 20 tanggal sampai 28 Februari nanti itu ada ujian USP. Nah, ini berwilayah olahraga dan lain sebagainya, ujian USP praktek. Jadi dalam bulan ini tanggal 20 sampai 28 sekolah harus punya sudah time schedule, sudah menyiapkan SK pembagian tugas yang di SK-kan oleh kepala sekolah segera ini ya, karena waktunya sangat singkat ya, sehingga menyusun apa yang dibutuhkan di dalam USP nanti praktek itu, termasuk dalam ujian olahraga. Karena tanggal 23 Maret nanti kita sudah mulai puasa, awal puasa, dan kita libur nanti sampai tanggal 25. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tanggal tanggal 20 28 itu ujian USP. Kemudian selanjutnya nanti ujian USP ya tulis itu akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 31 Maret. Ya, tinggal 1 bulan Bapak Ibu. Ya, 1 bulan setengah itu. Tulisnya. Ujian susulannya tanggal 1 sampai dengan 4 April. Ini khusus SMA. Uji kompetensi keahlian ini SMK, UKK itu akan dilaksanakan tanggal 17-19 April Bapak Ibu. Jadi ini bukan untuk jenengan yang UKK ini. Untuk PAT-nya, penilaian akhir tahun khusus kelas 12 itu akan diselenggarakan ya, ini jadwal SMA masih belum terbit. Kalau SMK-nya itu bulan Februari itu sudah dilaksanakan. Nah, bagaimana dengan penilaian akhir tahun kelas 3, kelas 12? Ya, maka target Bapak Ibu kita ingatkan, Wakasek Grokurung, tolong diingatkan Bapak Ibu. Ya, harus mengejar target ya yang harus dilampaui oleh siswa kita. Artinya yang harus ya tercapai. Ya, materi itu diberikan oleh siswa, termasuk di dalam penilaiannya. Ini padahal waktu ini singkat sekali. Modelnya kayak apa? Tugas-tugas bisa model apa saja, strategi apa saja, silakan Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa apa istilahnya mengatur kecuali Bapak Ibu sendiri strategi itu. Jadi dengan tugas-tugas bisa, dengan apa namanya ya mungkin pemberian ya yang lain. Yang penting target itu materi bisa tercapai untuk pelaksanaan
PAT penilaian akhir tahun kelas 12. Ini waktunya sampai detik ini jadwal kita tunggu dari Jawa Timur belum ada. Namun itu tergantung pada satuan pendidikan masing-masing. Kepala sekolah Wakase kurikulum dan tim pengembang itu tetap segera menyusun strategi ini Bapak Ibu. Waktu singkat. Nanti saya khawatir ya jadwal yang sudah dibuat oleh Jawa Timur ini sekolah belum siap. Nah ini nanti biar ditempelkan oleh Wakase kurikulum banner Pak. Di banner nanti di sini, di siswa juga begitu biar tahu ya. Kalau di kantor pintu masuk termasuk di siswa ditempelkan. Inilah kegiatan siswa kelas 12 supaya siswa ya siap ya, tidak ada istilah tidak siap. Dan nanti sebentar lagi kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Kegiatan praktek sudah tidak ada lagi. Ya harapannya sebelum puasa semua praktek ya yang menyangkut ya ujian USB itu segera dilaksanakan tuntas. Ini harapan kepala dinas. Bapak Ibu yang saya hormati, raport mutu sekolah, sekarang namanya raport pendidikan, ya itu sangat tergantung pada hasil nilai USB. Itulah satu indikator sekolah mutu Bapak Ibu. Dan itulah nanti akan mengantarkan anak-anak masuk di perguruan tinggi. Sekarang banyak perguruan tinggi sekarang masuk ke sekolah-sekolah, jadi tidak lagi di tempat. Sekarang promosi lewat kampus, lewat expo dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang sekarang bukan jemput, sekarang kejar bola, ngejar siswa sekarang ini kampus. Tidak peduli UGM, UI, ada UNER, ada ITS, ada UNBRA, semuanya ngejar masuk ke sekolah-sekolah. Karena apa? Karena ini sudah persaingan global. Kalau tidak, maka dia tidak dapat mahasiswa nanti. Ya, tidak dapat mahasiswa. Swasta pun juga menyerang sama. Posisi kedudukan antara swasta, perguruan tinggi negeri swasta dan swasta PTS itu sama sekarang ini, tidak ada bedanya. Tidak ada sekat. Sama dengan SMA, SMK, negeri swasta tidak ada bedanya. Ya, mutu nanti nomor 2. Ya, karena status ijazahnya sama Bapak Ibu. Hanya bagi anak-anak yang lulusan negeri, mohon maaf saya bicara ini. Lulusan negeri jauh lebih beda Bu. Kualitasnya, kompetensinya, keterampilannya, skillnya dan lain sebagainya jauh. Kita masih unggul segalanya. Karena memang di negeri ini sudah ya terprogram dengan ya sistematis, ya baik itu mulai akademisnya, manajerialnya, semua tidak tersusun rapi Pak. Kalau di swasta tidak bisa seperti ini. Ini mohon maaf, jadi masih ya sulit di SMA. Tapi ada sekolah swasta, SMA, SMK yang seperti ini luar biasa, ada di Lamongan banyak. Kita lihat di sini ada SMK ya NU Sunan Derajat, itu ada ya SMK NU 1 Karanganyar, itu sudah sekolah model, sekolah rujukan. Ada SMA Muhammadiyah ya 1 Baghdad, itu sudah model. Ada ya di Lamongan bla 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 bla. Di sana dulu itu luar biasa Pancamarga, tapi sekarang dulu gratis. Ya hampir ya sudah mendekati gratis. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah bicara masalah mutu. Oleh karena itu satu alternatif pilihan. Nah ini alternatif pilihan terakhir. Masyarakat yang ada sekitar ini, berapa kecamatan tertumpu pada SMA negeri sekarang. Saya tahu tertumpu di sini. Inilah sekolah rujukan yang didampakkan oleh masyarakat. Ayo dijaga mutunya, Bapak Ibu semuanya, kita jaga mutu. Ya, sekolahnya sudah luar biasa. Ayo kita jamin mutunya juga harus luar biasa. Ini harapan kita. Sekolah kota desa tidak ada sekat Pak.
Justru sekolah pinggiran itu sekarang luar biasa, hampir sudah nggak ada bisa membedakan SMA 1, 2 sekarang nggak ada Pak, nggak ada. Kalau orang ngerti pendidikan tidak ada. Ya justru di sini ada punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Itu masalah utama. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu, ya dengan hormat lagi sangat, ayo kita tuntaskan kelas 12 ini. Tinggal beberapa bulan, anak-anak sudah keluar dan nanti harapan kita masuk di perguruan tinggi. Nah, Pak Bu, saya informasi di UMLA ini ada beasiswa S1 20 mahasiswa bebas kuliah, mohon maaf, bebas biaya. Saya kemarin dititip oleh Pak Rektor. Kebetulan rektornya itu ponakan saya. Itu di Rektor Umlalangan. 20 mahasiswa miskin, ya itu bebas segala-galanya sampai S1 bahkan S2. Nah itu memang programnya UMLA. Insya Allah tahun depan katanya Pak Rektornya itu 50 ditingkatkan terus setiap tahun. Ini dalam rangka juga ikut mengentaskan ya dan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di negeri kita ini. Itu saya belum bisa tahu yang lain perguruan tinggi itu yang baru kerjasama dengan saya kemarin. Saya dititipi amanah Bapak Ibu. Barangkali ada tetangga yang miskin yang memang tidak bisa kuliah, nanti kasih kita ya hubungi saya, tapi dengan catatan punya KIP Pak, KIP ya kartu Indonesia Pintar itu punya itu nanti masuk itu. Mungkin di Unisla juga ada itu, saya dengar juga Unisla itu punya program itu. Lah sehingga anak-anak miskin wajib kuliah, ya jangan takut dengan biaya, bebas. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalan kita pertama, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing berjalan lancar, ya berjalan ya sesuai dengan rencana dan mutu tetap kita jamin Bapak Ibu semuanya. Itulah yang bisa kami sampaikan ya dari akhir ya program ya kelas 12. Tidak banyak yang bisa sampaikan karena ini awal. Nanti apa yang dikatakan Pak Kabit, kita akan masuk pada kurikulum merdeka. Yang pertama kita akan bahas masalah P5 Pak Bu. P5 di lapangan masih simpang siur antara sekolah satu dengan sekolah lain. Nanti kita akan bahas tuntas dengan Pak Kabit. Kapan ada waktu Pak? Kasih kurikulum kita waktu. Tapi kalau bisa siang aja, jangan ganggu pembelajaran anak-anak. Ya jam 1 gitu ya. Kita mulai enggak apa-apa. Kita ngantuk-ngantuk sedikit, tapi Bapak Ibu ya nanti ini tidak ngambang P5 ini ya antara sekolah satu dan yang lain hampir tidak sama. Hakikinya itu apa sebenarnya P5 itu? Lah ini nanti kita kupas tuntas dengan Bapak Dr. Saiful Kabit. Itulah yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Muhtadin MMSI. Beliau banyak hal terkait kegiatan akhir kelas 12 Bapak Ibu, karena ini sudah dalam waktu juga sudah dekat dan nanti sangat padat, terutama kegiatan untuk melibatkan Bapak Ibu guru sekalian. Tahuan Bapak Ibu tadi visi-visi dengan Pak Kabit terkait memang terkait pengembangan ini Pak, profesi Pak. Bapak Ibu memang ketika Pak gitu Pak kendala Pak, terutama biasanya itu terkait PTK, langsung dijawab Bu Wadi gitu Bapak Ibu. Dan kita sangat beruntung sekali Bapak Ibu di tengah-tengah kita ini, di depan kita ini Pak Hafid itu dampak Pak gitu, Pak itu. Oh, ini tetean itu, 2 tahun itu ya Pak tadi gitu Pak. Saya masih 4D, 4A ini saya sudah keluar, 4DE nya sudah keluar Paknya, tapi tidak saya teruskan karena saya tinggal 1 tahun 6 bulan
sudah pensiun 65 Pak Bu. Jadi saya ini sudah tua sekali. Ya, belum punya putu. di BKN kemarin saya sudah usul pensiun ini 1 Juni 2024 itu pensiun saya, masa kerja 40 tahun 2 bulan. Aplikasi BKN ya 4E sudah langsung keluar begitu Pak. Jadi ada kenaikan pangkat pengabdian gitu, judulnya seperti itu. Jadi 1 Juni 2024 pensiun Pak, udah tua. Bu. Iya. Sama Pak. Lah itu kolega saya. Mas Tombo ini. Iya, masih. Oke, luar biasa Pak Mutakin. Memang beliaunya secara angka mungkin banyak Pak, 65, tapi secara fisik masih tadi sehat. Masih 17. Oh, Jawa saya gerwaras itu. Masuk waras Mas. Itu Pak, jadi maka kita luar biasa dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa ini nanti. Jadi mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti terkait Bapak Ibu yang minat, mungkin nanti Pak Hafid tadi mungkin membuat semacam WA group itu terkait untuk pengembangan profesi. Bapak Ibu mungkin sudah banyak hal, sudah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini dan di luar ekspektasi Pak. Ilmunya itu luar biasa. Karena Pak Hafid ini juga kalau menulis buku ini sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, ratusan mungkin bagi seperti itu. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini Bapak Ibu, agar apa yang kita dapatkan menjadikan suatu berkah, kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin